Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Abdul Jabar. Saya dari kelas manajemen 6C. Sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dan tantangan manajemen sumber daya manusia. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Yaitu penataan dan pendayagunaan tenaga kerja sebagai sumber daya organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Mengelola sumber daya manusia bukan merupakan hal yang mudah, karena manusia merupakan unsur yang unik dan memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Berikut beberapa pendekatan yang digunakan dalam MSDM, yaitu yang pertama ada pendekatan sumber daya manusia, yaitu menekankan pengelolaan dan pendayagunaan yang memperhatikan hak asasi manusia. Yang kedua ada pendekatan manajerial, yaitu menekankan pada tanggung jawab untuk menyediakan dan melayani kebutuhan sumber daya manusia departemen. Yang ketiga ada pendekatan sistem, yaitu menekankan pada tanggung jawab sebagai subsistem dalam organisasi. Yang keempat ada pendekatan proaktif, yaitu menekankan pada kontribusi terhadap karyawan, manajer, dan organisasi dalam memberikan pemecahan masalah. Berikut prinsip-prinsip pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada orientasi pada pelayanan. Yang kedua ada membangun kesempatan terhadap sumber daya manusia untuk berperan aktif dalam perusahaan. Yang ketiga ada mampu menumbuhkan jiwa entrepreneur sumber daya manusia perusahaan. Yang keempat, mampu menumbuhkan sumber daya manusia perusahaan. Adapun konsep dan tantangannya. Yang pertama ada mampu menjual idenya di luar atau di dalam perusahaan. Yang kedua, memiliki intuisi bisnis yang tinggi. Yang ketiga, sensitif terhadap situasi dan kondisi, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Yang keempat, mampu menjalani hubungan kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan. Yang kelima, cermat, sabar, dan kompromistis. Adapun fungsi dan aktivitas MSDM. MSDM secara fungsional memiliki beberapa fungsi, di mana fungsi-fungsi tersebut terkait satu dengan yang lainnya, dan aktivitas yang dijalankan oleh MSDM sesuai dengan fungsi yang dimilikinya, dengan tujuan peningkatan produktivitas, kualitas kehidupan kerja, dan pelayanan. Fungsi perencanaan merupakan fungsi MSDM yang dinilai esensial karena menyangkut rencana pengelolaan sumber daya manusia organisasi, baik menyangkut dalam jangka pendek maupun jangka panjang, di mana hal tersebut berkaitan erat dengan operasionalisasi. Hal tersebut berkaitan dengan organisasi dan kelancaran kerja yang ada di dalamnya. Adapun manfaat penerapan MSDM. Pengimplementasian manajemen sumber daya manusia akan memberikan berbagai manfaat bagi kegiatan perorganisasian. Antara lain, yang pertama, organisasi atau perusahaan akan memiliki sistem informasi sumber daya manusia yang akurat. Yang kedua, organisasi perusahaan akan memiliki hasil analisis pekerjaan berupa deskripsi dan atau spesifikasi yang terkini atau up to date. Yang ketiga, organisasi atau perusahaan memiliki kemampuan dalam menyusun dan menetapkan perencanaan sumber daya manusia yang mendukung kegiatan bisnis. Yang keempat ada organisasi perusahaan akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas rekrutmen dan seleksi tenaga kerja. Berikut penerapan MSDM yang efektif.
Penerapan MSDM yang efektif selain bermanfaat bagi perusahaan, juga memberikan dampak positif terhadap para karyawan. Antara lain, pekerja memperoleh rasa aman dan puas dalam bekerja. Yang kedua, pekerja memperoleh jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia memungkinkan dan mempermudah pekerja memperoleh keadilan dari perlakuan yang tidak menguntungkan. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia memungkinkan pekerja memperoleh penilaian karya yang objektif. Yang kelima, para pekerja melalui manajemen sumber daya manusia akan memperoleh upah atau gaji dan pembagian keuntungan atau manfaat lainnya secara layak. Yang keenam, manajemen sumber daya manusia menciptakan dan memberikan suasana atau iklim kerja yang menyenangkan. Tantangan MSDM. Tantangan MSDM terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tantangan eksternal. Yang kedua, tantangan internal. Baik, tantangan eksternal. Yang menyangkut tantangan eksternal yaitu yang pertama, ada perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Untuk keperluan tersebut, perusahaan dalam menghadapi perubahan lingkungan atau iklim bisnis yang cepat perlu menetapkan kebijaksanaan sumber daya manusia. Yang kedua, ada keragaman tenaga kerja. Di Indonesia, keragaman tenaga kerja bersifat terbatas. Terutama yang agak menonjol adalah perbedaan berdasarkan jenis kelamin dan usia. Namun perusahaan di Indonesia harus siap dalam mengantisipasi keragaman tenaga kerja dalam rangka globalisasi. Karena keragaman akan meluas dengan masuknya modal asing yang berarti juga masuknya tenaga kerja asing. Yang ketiga, ada globalisasi. Perusahaan dan bisnis memasuki era globalisasi, di mana MSDM menghadapi persaingan global sehingga perusahaan harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing. Yang keempat, ada peraturan pemerintah. Setiap perusahaan harus memiliki sumber daya manusia yang mampu membuat keputusan dan kebijaksanaan dan bahkan melakukan operasional bisnis sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari pemerintah. Yang kelima, ada perkembangan pekerjaan dan peranan keluarga. Semakin banyak pasangan suami istri yang bekerja, sehingga sering terjadi kesulitan untuk bertanggung jawab secara optimal. Karena sebagian waktu digunakan untuk melaksanakan tanggung jawab di lingkungan keluarga masing-masing. Yang keenam, ada kekurangan tenaga kerja yang terampil. Tenaga kerja yang terampil semakin banyak diperlukan, baik untuk melaksanakan pekerjaan teknis maupun untuk pekerjaan manajerial dan pelayanan, yang tidak mudah mendapatkan yang kompetitif di antara yang tersedia di pasar tenaga kerja. Nah, yang berikutnya ada tantangan internal. Yang pertama, posisi organisasi dalam bisnis yang kompetitif. Untuk mewujudkan organisasi atau perusahaan yang kompetitif, diperlukan berbagai kegiatan MSDM yang dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Yang kedua, ada fleksibilitas. Organisasi atau perusahaan memerlukan pengembangan sistem desentralisasi yang mengutamakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang. Yang ketiga, ada pengurangan tenaga kerja. Manajemen sumber daya manusia suatu perusahaan sering dihadapkan dengan keharusan mengurangi secara besar-besaran tenaga kerja karena berbagai sebab seperti resesi, berkurangnya aktivitas bisnis, dan lain-lain, harus diatasi dengan cara memperbaiki struktur
pekerja lini dari tingkat bawah dengan mendesain kembali proses produksi. Yang keempat ada tantangan restrukturisasi. Tantangan restrukturisasi adalah usaha menyesuaikan struktur organisasi atau perusahaan karena dilakukan perluasan atau penambahan, dan sebaliknya juga pengurangan kegiatan bisnisnya. Yang kelima ada bisnis kecil. Bisnis kecil seperti dikemukakan di atas, yang terdiri dari banyak anak perusahaan yang saling memiliki ketergantungan dalam produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan sebagai perwujudan network dalam berbisnis sebagai perusahaan besar atau raksasa yang terbesar di banyak lokasi. Yang ketujuh ada budaya organisasi. Budaya perusahaan akan mewarnai dan menghasilkan perilaku atau kegiatan bisnis secara operasional yang tanpa disadari akan menjadi kekuatan. Yang ketujuh ada teknologi. Tantangan teknologi tidak sekedar menyangkut pembiayaan, karena bagi manajemen sumber daya manusia, hubungannya terkait pada keharusan menyediakan tenaga kerja yang terampil mempergunakannya, baik dari luar maupun melalui pengembangan tenaga kerja di dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedelapan ada serikat pekerja. Dengan kerjasama, perusahaan atau organisasi setidak-tidaknya harus berusaha agar serikat pekerja tidak menjadi penghambat proses produksi dengan tidak menempatkannya sebagai lawan. Itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.